Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat salam kepada baginda Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan-tuhan yang saya muliakan, dari saya atau dari kami ini dari XP Coffee. XP Coffee, X sama P itu kepanjangan dari kali baing ya. Mungkin ini sudah saatnya saya harus istilahnya membicarakan tentang yang saya lakukan. Soalnya sebagai pengrajin kopi, terus terang saya sering diberikan pertanyaan, kadang lewat WA atau terkadang lewat langsung tentang ini proses pembuatan kopi yang saya jadikan akhirnya nanti kopi matang. Itu prosesnya apa, namanya apa, itu kadang sering kasih pertanyaan. Maka untuk lebih mudahnya, barangkali ada yang patut saya katakan, wah nanti buka di YouTube aja gitu. Nah makanya ini saya sengaja untuk membuat video di YouTube ini, barangkali nanti akan bisa berfungsi yang seperti itu atau bisa berfungsi yang lain-lain lah. Karena untuk malam ini memang saya kebetulan lagi harus membongkar ini fermentasi. Ini namanya fermentasi ya, atau fermentasi perendaman kopi, yang mana tujuan dari fermentasi itu adalah untuk memasukkan atau membuat cita rasa kopi itu menjadi lebih enak dan lebih punya rasa yang lain daripada ketika tidak difermentasi. Nah ini ceritanya gini, ini kopi ini sudah sekitar 24 jam. Ini sebenarnya sudah agak lama ya, cuman memang sengaja saya bikin yang lama. Saya rendam, ini saya rendam petik, terus sortasi. Ini juga tidak cuma ini ada dua. Nah ini sudah berbusa kayak gini, ini sebenarnya sudah lumayan lama ini ada di dalam air, maka keluar busanya. Dan yang kedua, kenapa berbusa, ini memang saya memakai atau di dalam perendaman itu saya pakai namanya MOL, mikroorganisme lokal, itu orang menyebutnya MOL. Mikroorganisme lokal itu adalah ya mungkin sebenarnya ini hampir seperti IM4 ya, cuman IM4 sendiri, kalau IM4 itu banyak kan macam-macam ya. Kalau MOL ini cuman satu bahan, ini saya perlihatkan. Nah ini namanya MOL. Nah MOL ini sengaja saya bikin itu adalah untuk membuat fermentasi dari kopi ini dari karika ya, ini yang terbuat dari karika. Nah ada isinya, saya kemarin saya parut itu, terus jadinya kayak gini. Dan ini bikinnya mudah, mungkin lain kali itu saya bisa menceritakan pembikinan MOL ini, yang mana MOL ini yang dari mangga ya, yang belum jadi betul ini. Nah ini masih punya ada tekanan keras gini, ini belum jadi betul. Kalau kita lepas maka akan ini akan aktif. Ini belum betul jadi, kita tutup lagi ya. Nanti kalau sudah nggak ada tekanan itu berarti sudah siap pakai. Kalau ini masih belum. Nah ini MOL ini tujuan saya adalah untuk memberikan
cita rasa kopi atau mempercepat proses fermentasi tersebut, sehingga nanti akan keluar juga aroma dari mol itu. Kalau molnya dari dari karika, maka wanginya juga akan seperti karika, sehingga dengan tujuan juga sampai akhirnya nanti itu akan wangi seperti karika ini. Ini yang dari mangga itu juga kami pakai dari kulitnya. Nah, ini kulit mangga. Nah, kulit mangga kan sederhana sekali ya. Ya, kiranya cukup untuk masalah mol. Ini caranya ini. Nah, kopi itu kalau direndam kayak gini nanti dicampur mol sekitar ya paling tidak itu ya 20% dari jumlah atau volume air. Oh ya, nggak ada berapa persen, mungkin 2-5% ya, bukan 20% ya, maaf, sekitar kayak gitu. Nah, setelah itu kita rendam terserah sesuka kita, dan ini saya lagi mencoba untuk merendamnya sekitar 24 jam. Biasanya kemarin saya cuma rendam sekitar 12 jam atau 6 jam. Tapi di sini saya ambil panduan itu perendaman ini ya tidak kurang dari 6 jam dan tidak lebih dari 36 jam. Nah, ini yang kebetulan saya ambil 24 jam ya sekitar. Setelah ini nanti, setelah kopi kita rendam kayak gini, proses fermentasi itu lanjutnya mau difermentasi lagi atau mau dipulper, itu terserah kita. Nanti juga akan beda lagi. Kalau misalnya kita fermentasi lagi, berarti apa adanya kayak gini kita fermentasi. Nah, yang kali ini itu kebetulan saya lagi pengen fermentasi lagi. Nanti biar wanginya lebih tambah lagi setelah 24 jam. Nanti akan saya fermentasi yang tanpa air. Itu selama kurang lebih 2 hari. Dan ini nanti prosesnya masih disortasi juga. Ini ada kayak gini, misalnya ini hijau, ini juga kita ambil. Nah, ini ambil lagi karena ini memang sortasinya kan selalu sortasi terus. Kadang sudah disortasi masih kelihatan gitu. Nah, ini, dan nanti tahap berikutnya itu akan kita masukkan kepada kantong plastik seperti ini. Nah, yang kantong plastik ya kayak gini, yang ada di bakor ya, kita bikin bakor tapi dalamnya kayak kita kasih kantong plastik, yang mana kantong ini nanti untuk menahan keluarnya udara. Nanti kita kopinya seperti contoh ini ya. Sebentar, nanti saya ambil. Sebelumnya ini ambil ember dulu untuk kopi-kopi yang kurang baik. Nah, yang nanti yang hijau, yang itu kita taruh sini, atau yang masih terapung. Ini yang kita manfaatkan yang terendam. Nah, ini kita terendam. Nah, ketika ada terapung ini kita ambil. Nah, kita ambil juga. Terus ini ya memang sudah pernah terendam. Ini sampai kayak putih-putih gini ya. Ini bukan berarti ini kuning, tapi karena direndam itu terus warnanya jadi kayak gini. Agak merahnya agak berkurang dikit karena larut. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini tangannya cuma satu, yang satu pegang HP. Terus ini sampai selesai. Terus kita ambil. Ada kelihatan hijau, kita ambil juga ya. Nah, ini hijaunya. Ini ambil. Kita lihat. Yang kita manfaatkan biji yang bagus. Ini sampai penuh nanti dari 3 ember ini
kita ambil semua sampai selesai. Baru nanti tatliknya kita tahan, ininya kita ikat. Nah, kita ikat, dan ikat kayak gini sampai ini kedap. Dan itu kedapkan kayak gini. Itu ya. Terus kalau akan lebih baik lagi itu nanti dikasih selang. Dikasih selang, inilah kebetulan saya kurang mempersiapkan ini. Misalnya selang kecil lah, taruhlah selang kecil, kita masukkan ke sini, terus kita ikat yang mana. Nah, ini misal ada satu contoh. Kita misalnya kayak gini, kita contoh kayak gini, terus kita ikat untuk pakai tali seperti ini. Nah, luarnya sini kita masukkan ke air tapi air kecil aja, misalnya botol gitu lah. Ini ujungnya kita masukkan ke botol biar nanti ada dari dalam sini itu nanti ada angin yang keluar, tapi cuman yang dari luar tidak masuk ke dalam karena sudah tertahan dengan air. Nah, gitu ya caranya fermentasi. Nah, nanti kalau mungkin untuk tahap kalau sudah selesai mungkin saya ambil lagi gambarnya untuk memastikan bahwa nanti sudah diikat. Meskipun nanti untuk kali ini nggak pakai selang dulu nggak apa-apa ya. Itu kalau lebih baik itu pakai selang kayak gitu. Terus nanti saya lanjutkan dulu ya. Sekitar kayak gitu ya. Sekali lagi tujuan fermentasi itu adalah untuk memberikan cita rasa kopi yang lebih. Apalagi dengan pakai mol itu, maka mol itu sendiri nanti akan menjadi master atau menjadi bibit mikroba yang ada di dalam air ini, yang mana nanti mikroba itu akan masuk di dalam tubuh dari kopi-kopi ini. Nanti dimasukkan, nanti biji ini masuk ke dalam kulitnya, ke dagingnya atau buahnya, terus nanti masuk ke bijinya. Yang kita bikin kopi itu kan bijinya ya, seperti ini misalnya ya. Nah, ini seperti ini misal, ini bijinya. Ini aja masih ada cangkang, ini cangkang. Itu nanti setelah kita fermentasi. Nah, terus ini namanya mungkin bisa saya namai, kalau perendamannya ini wash. Tapi untuk fermentasi yang lewat ini namanya fermentasi natural. Dan terkadang saya rendam gini langsung saya pulper, saya giling. Setelah saya giling nanti baru saya masukkan di dalam kantong plastik itu. Tapi untuk kali ini saya lagi mau bikin yang saya masukkan ke kantong belum dipulper. Nanti dipulpernya kalau sudah sampai 3 hari penjumlahannya ya. Nah, kiranya untuk sementara itu dulu untuk video yang kali ini. Semoga ada manfaatnya ya untuk teman-teman. Semoga saja. Sekian. Nanti lanjut sebentar setelah saya setelah bungkus. Nanti intinya nanti saya ikat kayak gitu ya. Saya ikat. Untuk kali ini kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang terkadang menanyakan kepada saya tentang pembuatan proses kopi yang kopi saya yang organik yang saya bikin itu. Semoga juga kalau ada yang mengambil manfaat, mungkin barangkali ada manfaatnya ya. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ternyata masih tadi saya push, ini saya play lagi. Ini udah selesai 1 ember, sudah habis, dan ini sudah hampir penuh, tinggal ini sisa untuk mengikat. Dan ini selanjutnya kita ikat, nggak perlu pakai
pakai lubang udara dulu nggak apa-apa, yang kita ikat dulu ya. Nih sudah jadi ikatannya, dan nanti di dalam sini nanti rencananya mau tambah waktu sekitar 2 hari lagi, 2 kali 24 jam, dan genap semuanya waktu itu tidak lebih dari 3 hari. Itu yang selama ini saya pakai, karena katanya menurut itu saya punya kenalan namanya Habib Hussein dari Tempel Jogja. Habib Hussein Pawake itu mengatakan kalau fermentasi itu sebenarnya ajaran Rasulullah, ajarannya Kanjeng Nabi, tapi cuma 3 hari. Jadi kita jumlah dari perendaman 24 jam dan ini fermentasian tanpa air ini di sini kita ambil waktu 2 hari. Jadi semuanya 3 hari, jangan lebih dari situ. Dan dulu juga saya mempraktekkan itu, kalau saya itu testimoni sendiri itu, kalau 5 hari ke atas itu memang rasanya sudah keluar rasa agak itu di lidah kurang nyaman gitu. Akhirnya saya juga selama ini saya percayakan ini tetap pakai waktu 3 hari. Dan cukup itu dulu ya, tadi sudah salam ya, semoga bermanfaat.